mata lumayan, sering ketembak kayak gitu. Sering ketembak dari las apa dari gerinda? Dari las terus. Dari las kalau terus? gerinda ya kadang kalau lagi kurang fokus penting di sana kerja ya. Ya bener kerja emang bener, cuma bagaimana kita bisa kerja kalau bahasa nggak bisa gitu. Betul, itu jangan bener-bener saya 7 bulanan lah. 7 bulanan udah bisa membalikkan udah bisa biaya semuanya lah ya. Itu alhamdulillah karena dapat lemburan yang bagus. Kalian bakal tahu sendiri bagaimana kehidupan di sini setelah Anda di sini. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam seduluran dimanapun Anda berada, tentunya masih dalam keadaan sehat tanpa ada kekurangan sosial apapun. Masih kembali di Trans B7, masih berbagi sharing, berbagi cerita, pengalaman sejauh ini mungkin yang beliau rasakan di pabrik apa, kerjanya bagaimana, ataupun mungkin keluh kesahnya sejauh ini apa yang beliau rasakan selama kerja di Taiwan. Dengan Mas siapa? Nanang Hidayat. Mas Nanang Hidayat. Asli dari mana Mas? Kalau asli saya dari Cilacap, Jawa Tengah. Ngapak ya Mas ya? Ngapak. Orang ngapak orang kepenak. Oke. Mas Nanang Hidayat asli Cilacap di Taiwan sudah berapa tahun? Alhamdulillah sih masih baru ya. Masih ya 2 tahunan lah. 2 tahunan. 2 tahun ini lebih apa? 2 tahun? Lebih dikit. Mas Nanang kerja di pabrik apa Mas Nanang? Kalau saya kerja di pabrik tangki ya, pembuatan tangki. Pembuatan tangki. Yang ngelas kayak gitu lah. Oh, ngelas kayak gitu. Ya. Itu pipa atau Mas? Apa itu namanya? Plat Mas. Plat besi. Dari plat di bengkok-bengkok, dibikin kayak tangki seperti itu. Iya. Jadi kerjanya sama bagian ngelas nih. Yo, kadang ngelas, kadang gerinda, kebanyakannya kayak gitulah. Kalau ngelas banyakan ya orang sini lah Taiwan, kalau orang Indo ya banyakan gerinda. Kadang ya sebagian ngelas. Kalau bisa dikatakan risikonya apa Mas? Resiko yang jelas ya udah banyak. Yang itu? jelas mata lumayan, sering ketembak kayak gitu. Sering ketembak dari las apa dari gerinda? Dari las terus. Dari las kalau terus? Gerinda ya kadang kalau lagi kurang fokus kayak gitu, gerak kayak gitu, kena. Ini udah berapa kali kena ini di sini pernah. Ya Allah, sama pernah terjadi seperti itu. Intinya harus hati-hati lah Mas ya. Lah. Intinya kalau kerja di sini ya fokus lah ya. Fokus. Untuk safety-nya sendiri bagaimana Mas ya? Kalau safety sebenarnya sih dari pihak bos itu mewajibkan ya bagus lah ya sebenarnya. Cuma kadang kitanya yang malas. Nah, inilah lor ya. Salah satunya. Jangan ditiru sih sebenarnya. Jangan ditiru ini. Terus? Ya kadang kita kerjakan dituntut harus cepat, harus tepat, harus bagus ya gitu. Hasilnya harus maksimal bagus. Kayak kita juga kadang kenapa nggak se-safety itu gitu kan. Kadang kita ngatur posisi bagaimana harus seenak kita gitu loh sebenarnya, padahal itu salah. Resikonya malah kita sendiri yang kena. Tapi sebenarnya kalau gitu kan namanya saya juga masih pemula sih ya. Kita masih bekerja nyari celah ya gitu. Kadang cara yang kita enak itu sebenarnya salah ya. Saya juga sering kena tegur ya gitu. Sering kena tegur seperti Cuma itu. Kadang ya dulu ya sekarang kadang mengabaikan. Aduh, bukan, seperti ini. Jangan ditiru sebenarnya teman-teman yang mau berangkat intinya ya harus safety lah, karena kita sendiri yang rugi. Penting, kita yang rugi. Terus mungkin untuk bahasanya sendiri bagaimana Mas? Kalau bahasa ini teman-teman juga harus monggo bagian teman-teman kita. Kita ada memori berdua sebenarnya. Dulu pas itu sebenarnya nggak apa-apa sambil ngomong tak benerin ini ya. Sebenarnya gimana kalau untuk bahasa? Bang ini sebenarnya dulu satu angkatan dia lebih itu, tapi pas saya masuk ketemu sama Mas Trans B7 itu di PT lah ya dulu. Banyak dia yang nyeritain saran-saran ke saya itunya. Cuma ya namanya saya mungkin masih 0% gitu.
Intinya ya harus bisa bahasa. Harus benar-benar bisa bahasa ya Mas ya. Jadi kenal Mas Tran SB7 itu sebenarnya udah lama ya Mas ya. Udah lama. Mas Tran SB7 sudah pernah mengatakan kalau di Taiwan itu perlu bahasa. Tapi sama tidak pernah mengabaikan ya Mas ya. Jadi sama sudah merasakan sendiri di sini tanpa adanya bahasa. Mas, ini benar saya berkata saya jujur ini. Nyampe di sini yang saya langsung ingat siapa? Abang ini. Wush. Bener asli. Bener ternyata kata. Bener omongannya. bahasa penting. Nah, bener saya terbukti ya Mas ya. Saya itu ya banyak omongan dari luar sana sini lah, yang penting di sana kerja, yang penting di sana kerja. Ya bener, kerja emang bener, cuma bagaimana kita bisa kerja kalau bahasa aja nggak bisa gitu. Itu jangan bener. Saya hari pertama itu masih nggak itulah. Hari kedua itu bener-bener langsung inget. Oh kayak gini ya ternyata ya. Iya. Berarti sangat berterima kasih nih untuk Trans B7 ini. Terima kasih dulu. Terima kasih. Meskipun waktu itu tidak mendengarkan ya Mas ya. Oke Lur ya. Salah satu mungkin beliau dulu tahun 2019 kalau tidak salah saya pernah ketemu dengan beliau. Saya juga udah banyak menasihati beliau. Tapi beliau kelihatannya mungkin karena banyaknya beban pikiran ataupun mungkin karena kekurangan materi, saya juga tidak paham. Saya sempat mengatakan kepada beliau waktu itu sebelum berangkat ke Taiwan, usahakan bahasa. Beliau sendiri yang membuktikan tanpa tidak tahunya bahasa itu sangat mempengaruhi kita kerja di sini. Betul enggak Mas? Betul banget. Saya ini yang pas waktu ingat ya. Saya di rumah kan petani, namanya petani itu apa sih bahasa Indonesianya itu, karung lah ibaratnya. Suruh natain karung. Bener asli, suruh natain karung. Udah kerjaan saya di kampung, di sini disuruh tapi udah nggak tahu itu maksudnya apa. Padahal sama-sama numpuk karung ya Mas. Iya. Bahasa karena keterbatasan bahasa tadi ya Mas ya. Entah itu di situ pas waktu di omel apa ya, nggak tahu, mungkin ngomel nggak tahu apa ya, tapi nadanya orang sini kan kalau ngobrol kan nadanya ya keras lah ya kayak gitu. Dan sama ya juga, waduh. Saya langsung momen itu saya langsung ingat, bener ini. Bener kata. Kalau saya kenal Bang ini kan Bang Suci ya. Bener omongannya itu Bang Suci dulu asli. Bang Suci itu dulu waktu di PT jadi apa tuh Mas? Jadi host apa jadi entertainment Mas? Ya bisa dibilang motivator lah. Motivator juga ya Mas ya. Alhamdulillah. Jadi masih ingat ya Mas ya. Itulah kehebatan daripada Trans B7, kekurangannya banyak Mas. Bener, saya waktu itu langsung ingat nasihat sebelum saya terbang lah, emang dinasehatin sama Bang Titin kan. Emang benar sih, mental emang harus disiapin. Bahasa itu yang perlu disiapkan. Oke cukup, masih kembali lagi pertanyaan di awal, boleh? Kerjaan Saman berat atau tidak? Dikatakan berat atau tidak? Kalau kerjaanku dibilang berat. Butuh tenaga, satu tenaga, pikiran, dan apa ya, intinya skill sih ya. Skill. Jadi harus punya skill, terus orangnya ulet ya Mas ya, karena banyak pelajaran di situ. Itu lasnya las argon atau las biasa? Argon, terus sama las, satu lagi las CO. Las listrik juga ada, cuma jarang kepakai. Jarang. Yang banyak malah argon itu ya Mas. Argon itu. Dan dua las ini itu saya belum pernah megang di Indo. Di Indonesia sama sekali nggak megang. Jadi sampai sini juga agak sedikit kaget ya Mas ya. Waduh. Bukan lagi kaget. Saya megang aja sampai sekarang itu kalau masih diawasin sama mandor itu. Masih grogi juga. Grogi. Bener. Ya Allah. Bener-bener inilah ya ibaratnya. Tapi mungkin udah ngerasa nyaman lah kalau pastinya lah ya. Cuma alhamdulillah saya dapat mandor juga nggak terlalu kepisan itu ya. Kadang emang udah tahu kalau saya di Indonesia nggak pernah megang. Enggak, bukan. Kalau diliatin itu grogi, kadang kalau dikasih itu ditinggal itu. Jadi dikasih PR aja ini habis itu ditinggal. Ntar dikontrol hasilnya bagaimana. Jadi dia mungkin beliau itu udah mulai mengerti ini kayaknya grogi nih kalau diliatin. Oh, seperti itu. Itu namanya mentalnya Saman masih mental tempe Mas. Mentalnya Saman masih drop itu berarti. Soalnya apa ya? Beda di sini sama di saya dulu di Indo itu. Kalau di Indo kerja asal bisa. Kalau di sini nggak cuma asal bisa.
ada ukurannya, ada apanya itu yang bedanya itu loh. Nggak boleh nggak cuma asal bisa, harus benar-benar menguasai. Harus benar-benar menguasai. Mungkin tambahkan dikit pembekalan buat teman-teman yang mungkin berangkat ataupun mungkin yang siapa tahu pengen dapat job seperti Saman, kira-kira apa Mas ini yang perlu disiapkan oleh beliau-beliau Mas? Yang jelas kalau emang benar-benar pengen kerja di las itu emang skill harus skill ada. Jangan kayak saya. Nol putul. Jangan. Setidaknya ada skill ya, Mas. Ada. Terus apalagi? Tapi ya emang benar sih di sini sekalipun dari rumah ada skill, di sini juga pandangan orang sini nol gitu ke kita gitu. Karena memang beda ya Mas. Karena memang beda. Emang di sini juga nggak dituntut harus langsung bagus gitu. Cuma kan ya kalau misalkan kita di rumah udah ada skill sedikit di sini bisa tidak terlalu grogi redek. Wong Jawa kan redek ini. Soalnya ngelas kan biasanya kan seperti itu. Betul ini mohon maaf ini bisa sambil ngerokok. Boleh, monggo. Biar sambil saya bertanya lagi. Agak sedikit nervous padahal kenal sama saya itu udah 2 tahun yang lalu beliau itu udah kenal sama saya. Tapi masih tetap aja mungkin punya rasa grogi juga ini karena ditonton sama ribuan bahkan sampai ke mancanegara nih, jadi mungkin agak grogi nih ceritanya. Ya kalau dibilang masalah pengalaman kayak gitu, sebenarnya Bang Suci ini juga salah nyari saya, tanya-tanya masalah pengalaman ke saya. Masalah gimana Mas? Soalnya saya di sini juga kan masih baru. Saya kan tidak pernah mencari orang itu senior ataupun apa kan tidak Mas. Kita kan hanya berbagi sharing, berbagi cerita buat teman-temanku di kemudian hari ketika sahabatku, sedulurku semua berangkat ke sini. Setidaknya kan ini dari unek-unek Mas Nanang sendiri yang mengatakan, betul enggak? Kan seperti itu. Kembali lagi untuk lemburnya sama nih bagaimana Mas? Kalau lembur untuk saat-saat ini ya, mungkin ya hampir menyeluruh itu agak berkurang. Semenjak kapan di pabrik sampean? Kalau di pabrik saya itu dari mulai Agustus lah. Agustus September itu udah mulai sampai sepi. Detik bulan ini masih sepi juga. Masih sepi. Berarti agak lumayan ya Mas ya. Terus sekarang nominal nih katakanlah Saman berarti kan udah lepas potongan toh kan udah 2 tahun yang lalu toh. Saman modal waktu itu berapa Mas biaya berangkat ke sini Mas? Waktu dulu itu sekitar 55-an lah. 55 potongan 6 bulan kali 6.000 dulu. Kali 6.000. Iya. Berarti cukup lumayan ya. Untuk balik modalnya Saman waktu itu perlu berapa bulan Mas? Ini kita sharing aja Mas, kita sharing aja berapa bulan. Saya tidak membanggakan diri saya atau tempat saya kerja, tapi alhamdulillah. Ini alhamdulillah ya. Alhamdulillah pas pertama saya datang ke sini tuh lemburan lagi bagus-bagusnya. Benar, terus. Jadi alhamdulillah ya bisa langsung balik modal. Bukan balik modal, balikin utangan dulu. itu nomor satu itu ya. Mas membalikkan modal. Waktu itu perlu berapa bulan Mas? Ya sekitar 7 bulanan lah. 7 bulanan udah bisa membalikkan biaya semuanya lah ya. Minimal itu alhamdulillah karena dapat lemburan yang bagus itu. Saya nggak itu, tapi beneran itu pas pertama saya datang ke sini dengan segala kemorat-maritan pikiran saya itu. Kemorat-maritan ini pokoknya. Bener. Dulu dia Bang Suci itu dulu pernah cerita ngomongin ke saya itu. Jangan panik, jangan itu, yang penting yang di sana semangat kerja. Jangan gaya-gayaan dulu lah, yang penting modal kamu itu harus dibalikin dulu. Itu dulu nasihatnya Bang Suci dulu ke saya kayak gitu. Alhamdulillah di itu saya ngikutin omongannya Bang Suci. Kayak gitulah intinya, yang penting balikin modal dulu lah. Iya. Buat gaya-gayaan. Gaya nanti ya Mas. Nanti lah. Sudah lunas semuanya Mas, silahkan ibaratnya seperti itu. Terus ya gitu. Alhamdulillah saya datang lemburan lagi bagus, jadi bisalah menutup biaya modal berangkat lah. Terus sampai sekarang mungkin bisa dikatakan sekarang ini kan tahapan sepi ya Mas ya. Iya. Bisa dikatakan pabrik sama juga sepi, nggak ada lembur nih. Sekarang kalau 1 bulan bisa nerima berapa Mas? Ya mungkin masih bisa berapa kira-kira sekarang? Harus itu ya. Enggak apa-apa, ini kan cuman buat motivasi teman-teman kalau ternyata kalau nggak ada lemburnya masih ya, bisa kalau berapa ada gitu kan. lemburan sisan sekarang ya
palingnya 20 21 lah. 20 21 itu udah bersih. Udah bersih, udah yang terima ke kita lah. Terima ke sampean. Itu masih dipotong buat kehidupan sampean nggak di sini? Iya dong. Sampean masih bujang atau udah punya keluarga ya, Mas? Bujang. Belum nikah lah intinya. Mbak TKW ini kayaknya minta diadopsi nih untuk jadi anaknya ini. Jadi anaknya, bukan jadi pacarnya. Terus di biaya untuk seorang bujang kalau dikatakan di sini biaya berapa, Mas? Kalau bujang seperti sampean biaya per bulan ini kira-kira berapa? Sampean kayaknya terlalu dingin, tak peluk dulu lah. Ini anak kesayangan dulu loh. Aku di PT ini loh. Tak peluk dulu kasihan ini kedinginan ini. Gimana? Kalau biaya itu ya operasional buat kita kehidupan sehari-hari di Taiwan. Kalau saya pribadi, bisa nyampe. Sampean ngerokok? Ngerokok. Iya, biaya total biaya berapa yang dikeluarkan? Ya plus minus 7 sampai 8. 7 sampai 8. Berarti diangkat. Itu kalau nggak kluyur-kluyur. Nggak terlalu banyak naik kereta. Betul. Kalau kluyur-kluyur nggak cukup 10.000 dong berarti ya? Nggak cukup 10.000. Enggak. Kalau saya pribadi ya, ini jangan dicontoh, jangan juga buat jadi patokan. Kalau buat keluar, nggak cukup sangat 10.000. Kalau gaji tinggal 21 diambil katakanlah 10.000 itu sisa cuma 11.000 loh, Mas. Berarti 1 bulan dikali kurs rupiah 500, katakanlah anggap aja 500 ya, Mas ya, kurang lebihnya. Masih di angka nominal 6 juta loh, Mas. 5 juta 6 juta. Masih masuk, Mas? Masih lah. Masih. Daripada di kampung manggul gabara untuk 6 juta, Mas. Iya. Tambahkan dikit mungkin karena Mas Nanangnya juga udah terlalu dingin. Ini masih musim dingin ya, Lur ya. Makanya kita sampai gini-gini ini karena ini musim dingin, tapi kita tetap nekat karena ini buat teman-temanku semua seperti itu. Tambahkan dikit Mas Nanang, mungkin buat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sekarang masih ada di PT ataupun mungkin yang berangkat ke Taiwan, sabar dulu atau bagaimana karena kita ini juga masih tahap konien, masih di awal tahun baru juga. Mungkin sharingnya buat teman-teman monggo dikit lagi karena kita udah terlalu kedinginan ini, Mas. Ya bener, kalau untuk sekarang emang harus sabar dulu, cuma pastilah ntar kalau misalkan udah itu pasti ada jalan lagi. Yang penting sabar, sambil berdoa, sambil belajar bahasa. Itu penting bener. Terus, tambahkan dikit nanti kalau kira-kira mau kesini perlu pembekalan uang atau tidak, Mas? Maksudnya bekal di sini? Bekal gitu? Di sini buat di sininya. Kalau saya saranin bawa lah ya. Bawa. Nggak ketan. Ya 2.000, 3.000, apa 1.000. Jangan 1.000 lah. Jangan 1.000 lah. Jangan cukup lah. Bisa dibilang nggak minimal ya 2.000, 3.000 lah. 2.000 lah, 2.000, 3.000 lah. Cukup, apalagi yang ditambahkan atau mungkin salam teman-teman ataupun mungkin buat sedulur-sedulur sampean monggo. Minta doa dari orang tua ya monggo silahkan. Ya intinya ya yang mau kesini benar-benar disiapin mental lah. Mental juga penting ya, Mas. Mental itu penting. Mental, bahasa. Terus apa lagi? Terus ya tekad yang benar-benar di sini itu bisa dibilang, kalau banyak yang bilang di sini negaranya gimana, tapi saya balik lagi lah ke sampean semua yang berdiri masing-masing lah ya, ibaratnya seperti itu. Yang jelas jangan terpengaruh sama omongan-omongan orang-orang itu yang buat kalian yang mau ke sini ya. Intinya kalian bakal tahu sendiri bagaimana kehidupan di sini setelah Anda di sini. Toh yang akan ngejalanin kan kita semua sendiri. Betul, yang merasakan juga beliau nantinya seperti itu. Jangan terpengaruh lah omongan-omongan orang gimana itu. Kalian bisa ngerasain sendiri ntar di sini bagaimana rasanya ya, Mas ya. Cukup apalagi? Cukup itu lah. Buat orang tua mungkin minta. Buat orang tua ya mungkin yang di rumah sehat-sehat selalu. Doain anaknya semoga di sini sehat juga. Amin. Rezeki juga tambah sukses. Rezeki lancar. Amin. Lemburan juga tambah banyak. Amin. Betul. Udah cukup atau belum? Monggo. Cukup. Oke, Lor. Mungkin ginilah obrolannya. Beliau ini juga salah satu dulu pernah tak nasihatin. Beliau juga dulu pernah tak ceramain waktu DPT. Beliau juga tahu kehidupannya seperti apa.
Sejaknya kita hanya berbagi sharing, berbagi cerita. Inilah kenyataannya yang kita rasakan di sini. Jadi sebelum berangkat, siapkan bahasa, mungkin ya tekad yang benar-benar ingat tujuan kita ke Taiwan juga mau nyari apa. Betul enggak Mas Nanang? Waktu itu juga saya pernah mengucapkan hal seperti itu. Betul enggak? Betul. Saya mohon maaf kalau ada kurang lebihnya ataupun mungkin salah tutur saya bicara. Mas Nanang, terima kasih banyak informasi yang tak dapat hari ini. Selamat tetap sehat, sukses selalu. Betul enggak, Sukses selalu buat Trans SP7. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.